Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4, Satu Ruangan Dua Rahasia. Hah, bagaimana kamu tahu, Mas? Tanya Bella bersemu malu. Tuh, Bara menunjuk ke atas sofa. Linge, merah istrinya tergeletak berantakan. Bella menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Terlanjur kesal dengan semua rencananya yang berantakan. Ia melempar benda aneh itu sembarangan. Ketika bangun tidur, ia malah melupakannya. Kayla, dia menghadiahkannya untukku, Mas. Bella menjelaskan. Anak nakal itu banyak sekali akalnya. Untuk apa dia menghadiahkannya untukmu? Tanya Bara, penasaran. Untuk menggodamu, Mas. Bella berkata jujur, pipinya bersemu merah. Hahaha, aku akui memang otak anak nakal itu selangkah di depanmu untuk hal-hal seperti ini. Bara terbahak, pantas saja Pram tergila-gila padanya. Ternyata di balik nakalnya ada kenakalan lain yang menguntungkan Pram. Cek, kamu harus sering-sering berguru padanya masalah ini, Belle. Kayla lebih paham cara membuat tempat tidur tetap hangat. Ucap Bara. Jadi itu hadiah darinya? Tanya Bara. Ia yakin sekali, istrinya tidak akan paham hal-hal begini. Kalau bukan Kayla otak di balik semuanya. Ya, Mas, kamu suka? Ya, aku suka, Belle. Tersenyum menatap wajah polos Bella. Sebenarnya Bella bukan tipe yang polos sekali. Ia masih suka dengan fashion. Suka dengan bedak dan make up. Hanya saja, sejak menikah, Bella dituntut menjadi ibu dari Isabel. Ditambah kehadiran Rania dan Riel, semua kesempatan untuk dirinya sendiri sudah terpangkas. Bahkan Bella tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Tidak bisa seperti gadis seumurannya yang bebas menikmati masa-masa belum terikat. Pacaran, makan, nonton, nongkrong di mall, dan jalan dengan teman-temannya. Hanya saja Bella memiliki sifat pemalu. Entah sifat itu hanya ditujukan padanya atau pada semua orang. Mengingat awal hubungan mereka yang seorang majikan dan pembantu. Nanti malam kenakan lagi, Belle. Aku minta maaf sudah melewatkan pertunjukan penting semalam. Aku yakin Kayla sudah menurunkan sebagian ilmunya padamu. Ucap Bara, memberi kecupan hangat di bibir istrinya sekilas. Ciuman hangat itu saling bersambut, Bella ikut larut dan hanyut di dalamnya. Kedua tangan Bella baru saja melingkar di leher suaminya. Saat pintu kamar tidur terbuka, muncul putra kesayangan, berlari masuk sambil berteriak. Daddy, pekiknya. Tak boleh, kiss mommy. Riel berdiri dengan mata melotot khas anak kecil. Cemberut dengan bertolak pinggang menatap penuh kemarahan pada Bara, yang sedang mendekap erat mominya. Hahaha. Suami keduamu, Belle. Bara segera melepas pelukannya. Riel, tidak boleh marah sama Daddy. Bella menuntun putranya dan membawanya pada Bara. Mas, aku titip Riel sebentar. Aku mau menyiapkan air hangat dan pakaianmu. Mas berangkat ke kantor, kan? Tanya Bella. Ya, agak siang baru ke kantor. Daddy mau menghabiskan waktu dengan putra kesayangan Daddy ini. Bara menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari Riel. Putra yang sudah duduk manja di pangkuannya. Bos, apa kabarmu hari ini? Daddy memberikanmu Lego, ada di mobil.
Tampak bara mengecup kedua pipi Riel. Siang itu, entah mendapatkan ilham dari mana, ibu dari Rania, Isabel dan Riel itu memutuskan membawakan suaminya makan siang. Terlihat sibuk menyiapkan kotak bekal. Bella tidak menyadari kedatangan putranya bersama Isabel yang baru saja pulang sekolah. Riel, kenapa kesini? Mommy sedang sibuk, tanya Bella, terkejut tiba-tiba sepasang tangan mungil memeluk lututnya. Adek mengantuk, Mom, mau tidur siang, sahut Isabel. Gadis kecil itu masih membawa tas ransel di kedua pundaknya. Baru saja turun dari mobil, masih berseragam lengkap. Caca, ganti baju, sayang. Mommy tidak sempat, minta tolong, Mbak, pinta Bella, sembari menggendong Riel yang melemas di kakinya. Putranya nyaris tertidur. Ya, Mom, itu apa, Mom? Tanya Isabel. Mommy mau ke kantor Daddy, membawakan makan siang. Sahut Bella, Caca boleh ikut? Tanya Isabel, penuh harap. Mereka jarang bisa bepergian bersama. Bara terlalu sibuk dengan pekerjaan dan keluar kota, sedangkan Bella sibuk mengurus anak-anak. Tidak ada waktu meskipun sekedar jalan-jalan. Walaupun Bara berusaha semaksimal mungkin membagi waktunya dengan keluarga, tetap saja hanya dihabiskan di rumah seharian. Boleh, tetapi ganti pakaian dan makan siang dulu. Isabel mengangguk, segera berlari ke kamarnya. Tak lama ia pun turun dan menghabiskan makan siang yang sudah disiapkan asisten rumah untuknya. Setelah semuanya siap, ketiganya bergegas menuju mobil. Pak Rudi sudah menunggu dan siap mengantar majikannya ke kantor. Sepanjang perjalanan, Isabel tidak hentinya berbicara. Dari cerita sekolah sampai pertengkarannya dengan Rania. Mom, kakak punya pacar, ceritanya. Isabel memang sejak dulu selalu dekat dengan Bella. Semua hal yang diketahuinya pasti disampaikan tanpa terkecuali. Termasuk rahasia Bara jika ada yang diketahuinya. Serius? Tanya Bella sempat terkejut, masih memangku Riel yang pulas di dalam dekapannya. Isabel mengangguk. Pacarnya seperti Daddy, aduh Rania lagi. Bella kian terbelalak. Ika tahu dari mana? Tanya Bella, teringat kembali pada pesan Bara yang memintanya lebih memerhatikan putri sulungnya. Kalau kakak pulang cepat, sama-sama Caca. Kita diminta menunggu, kakak ketemu dulu sama pacarnya. Di depan sekolah, Pak Rudi tahu, benar, kan? Isabel menodong sopir keluarga mereka yang sedang serius dengan setirnya. Benar, Pak, tanya Bella, memastikan. Aduh, bagaimana ya, aku juga tidak tahu jelas. Pak Rudi menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tidak tahu harus menjawab apa. Ya, Mom, di ponsel kakak juga ada foto pacarnya. Ibu muda itu semakin terkejut. Kalau sampai yang diceritakan Isabel benar dan sampai ketahuan suaminya, Bella yakin kalau ia yang akan diomeli Bara lebih dulu. Aku harus memastikannya. Aku tidak mau Bara mengomeliku karena masalah Rania. Batin Bella. Setengah jam perjalanan, mobil yang dikendarai Pak Rudi tiba di kantor Bara. Suasana siang itu lumayan ramai karena masuk waktu makan siang. Banyak karyawan yang memilih makan siang di luar kantor, ada juga memilih jasa GoFood. Lihat para driver berjaket hijau hilir mudik di area parkiran. Pak, nanti jemput kakak, bawa ke kantor, ya, biar kumpul di sini saja.
Bella berpesan pada sopirnya. Ia sudah menyiapkan bekal makan siang untuk putri tertuanya bersama dengan kotak bekal milik Bara. Ya, Bu. Ya, sudah. Ayo Kak, kita masuk. Buruan, di luar panas. Bella bergegas masuk, masih menggendong Riel yang melemas di pundaknya. Putranya sudah bangun sejak tadi, tetapi masih belum mau turun. Masih mengumpulkan moodnya. Dengan menggandeng Isabel, gadis kecil yang dimintanya menenteng tas bekal. Bella melangkah menuju lantai tertinggi gedung, tempat di mana ruangan suaminya berada. Sempat mengernyitkan dahi, keheranan saat meja sekretaris Bara kosong. Oh, jam makan siang. Gumam Bella, masih berpikiran positif. Bella mendorong pelan pintu ruangan suaminya. Matanya terbelalak, lututnya melemas. Hampir saja Riel jatuh dari gendongannya. Dia tidak sanggup melihat pemandangan di hadapannya. "Daddy!" teriak Isabel dengan kencang. Menghambur masuk mendahului Bella yang mematung di tempat. Gadis kecil itu menahan amarah yang siap diluapkannya sebentar lagi. Bara duduk sembari menjungkir balikkan pena mahalnya yang terselip di antara jari tengah dan telunjuknya. Pria dengan lengan kemeja tergulung sebatas siku itu sedang menyimak semua informasi yang dibagi Dion, asistennya. Di sebelah Dion, Donita tampak duduk sembari mencatat instruksi yang keluar dari bibir atasannya. Tidak ada satupun yang lolos. Donita sangat terampil bekerja. Itu juga poin yang membuat Bara menyukainya sebagai sekretaris. Bagaimana proyek di Kalimantan? Sudah sampai tahap mana? Bara bertanya, menatap seksama Donita yang sibuk dengan pena dan buku catatan. Mengalihkan pandangan pada Dion, anak muda itu begitu bersemangat menggeser layar tabletnya. Bersiap menunjukkan bukti nyata hasil kerja keras para pekerja di lapangan. Ini, Pak. Dion menyodorkan proyek pembangunan perumahan dengan konsep kota mandiri, yang sudah rampung 70%. Menggandeng PW Group, ini adalah proyek pertama perusahaan baru, yang sebelumnya lebih fokus pada desain interior. Melebarkan sayapnya di bidang properti developer dan real estate. Bara mengincar daerah berkembang di luar Pulau Jawa. Bara mengangguk, menatap foto-foto yang bergantian di layar. Senyum penuh kepuasan dengan hasil kerja bawahannya termasuk Dion, yang sudah sangat bekerja keras dalam hal ini. Tolong koordinasikan dengan Kevin. Beberapa hari yang lalu, Wira menghubungiku. Kalau proyek di Kalimantan untuk selanjutnya akan diambil alih Kevin. Wira sedang panen proyek kelas kakap. Dia tidak akan tertarik mengurusi proyek receh seperti ini, ungkap Bara, tersenyum. Baik, Pak. Tatapan Bara beralih pada Donita, meneliti wajah gadis cantik itu dengan seksama. Seperti ada yang berbeda dengan sorot mata yang meredup dengan kulit wajah sedikit pucat. "Are you okay, Nita?" tanya Bara, melepaskan pena dari tangannya. Berganti dengan menautkan jemarinya di atas meja. "Ya, Pak." Sahut Donita pelan. "Oke, ini sudah lewat jam makan siang. Kalian boleh kembali ke tempat masing-masing." Ujar Bara, menatap jam di pergelangan tangannya. Pria tampan itu menghela napas. Menyemburkan penat dan lelahnya bekerja dari pagi hingga tengah hari. Kedua bawahan Bara mengangguk. Segera membereskan barang-barang milik mereka dan bersiap keluar dari ruangan. Dion yang melangkah lebih dulu, diikuti Donita menenteng buku agenda dengan pena terselip di dalamnya.
Tepat saat Dion menggenggam gagang pintu, Donita yang berdiri di belakangnya tumbang. Seperti kehilangan kekuatan, tubuhnya luruh di lantai dingin ruang kerja Bara. Kesadarannya pun lenyap seiring tubuh yang melemah. Tergolek di lantai setelah sebelumnya sempat menghantam ubin. Nita, pekik Bara, menghambur ke arah Donita. Gadis muda itu pingsan di depan matanya. Dion yang tidak kalah terkejut, juga melakukan hal yang sama. Buru-buru menggosokkan tangannya pada telapak tangan rekannya, berusaha menyadarkan. Lain Dion, lain pula Bara. Pria matang itu meraih kepala Donita, meletakkan di pahanya, menepuk pipi kanan gadis itu dengan tangannya. Nita, Nita, Nita. Panggilan itu keluar dari bibir keduanya, bersahutan dan panik. Bara yang masih menepuk pipi sekretarisnya kembali terkejut saat pintu ruangannya terbuka. Belum sempat berbicara, putri kecilnya muncul dengan wajah penuh amarah. "Daddy!" teriak Isabel dengan kencang, menghambur masuk mendahului Bella yang mematung di tempat. Gadis kecil itu menahan amarah yang siap diluapkannya sebentar lagi. "Sayang, kalian datang," ucap Bara, memandang istri dan anak-anaknya. Bella terkejut di depan pintu masih dengan Riel di dalam gendongan. "Daddy, kenapa memukul tante? Itu sakit. Tante bisa mati kalau dipukul seperti itu." Kik Isabel menarik tangan Bara. Tidak terima melihat Daddy-nya memukul kencang pipi Donita. Tidak sampai di situ saja, gadis kecil itu juga menarik lengan Bara supaya berdiri. Tentu saja, kepala Donita yang tadinya diletakkan di paha Bara seketika menghantam lantai. "Caca, tidak boleh kasar, sayang." Bella yang mulai bisa menguasai keadaan, melangkah masuk ke dalam. "Dion, tolong bawa ke klinik," perintah Bara. Ia masih terkejut dengan kejadian yang begitu cepat dan tiba-tiba. "Baik, Pak." Tak lama, Donita dibawa keluar oleh Dion dan beberapa rekannya. Bella menatap gadis itu digotong keluar dari pintu. Terselip tanya di dalam hati, entah apa yang terjadi sampai Donita ambruk seperti itu. "Apa yang terjadi, Mas? Kenapa dengan Donita?" tanya Bella, beralih menatap suaminya. "Tidak tahu, tiba-tiba Donita jatuh di depan mataku," sahut Bara, mengatur napasnya. Berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Setelah berhasil menguasai keadaan, pria itu meraih putranya Riel dari gendongan Bella. "Jagoan Daddy datang," ucap Bara, mengecup pipi Riel. Anak laki-laki itu masih lemas karena belum lama terbangun, menelungkup manja di pundak Bara. "Kak, kamu tidak menyapa Daddy?" tanya Bara. Melihat gadis kecilnya sedang berdiri menatap dengan kedua tangan terlipat di dada. "Apa yang Daddy lakukan tadi? Daddy memukul tante sampai jatuh." Isabel berkata dengan pipi cemberut. "Bukan sayang, tante sedang sakit. Bukan Daddy yang memukul tante, sayang." Bella menjelaskan, "Benarkah?" tanya Isabel, masih tidak percaya. Terlalu sering melihat Bara marah-marah. Bahkan ia sudah hafal bagaimana cara sang momi menenangkan Daddy-nya setiap naik darah. Emosi dan sikap Bara sudah tertanam di dalam otak Isabel. Caca tidak boleh seperti itu. Daddy tadi bukan marah. Tante sedang sakit, jadi Daddy membangunkannya. Jelas Bella menahan tawa. Sejak kecil memang Isabel lebih kritis dibanding Rania. Kalau terjadi selisih paham di antara ia dan Bara,
Isabel akan mendukung dan membelanya tanpa mencari tahu apa yang terjadi. Tatapan ibu muda itu beralih menatap Bara. Kebahagiaan merayap ke relung hatinya saat melihat suaminya begitu bahagia menyambut kedatangan mereka. "Mas, aku bawakan makan siang untukmu. Aku siapkan." "Ya," ucap Bella, meraih kotak makanan yang diletakkan Isabel di atas kursi. Putri keduanya terlihat sudah mulai bersahabat, ikut naik ke gendongan Bara. "Ya, sayang." Bara menjawab tanpa menoleh pada istrinya. Ia sedang sibuk membawa Riel dan Isabel ke jendela besar di kiri ruangannya, menunjukkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit, menggeser pelan tumpukan berkas di atas meja kerja Bara. Bella tertegun saat melihat salinan biaya rumah sakit terselip di antara kertas-kertas penting perusahaan. "Mas, ini apa?" refleks Bella bertanya, menunjukkannya pada sang suami. "Oh, itu milik Donita," sahut Bara, melirik sekilas. "Dek, maksudnya bagaimana, Mas?" tanya Bella, masih saja belum puas dengan jawaban Bara. "Itu biaya rumah sakit Papa Donita." Bella terperanjat, seperti apa sebenarnya hubungan Bara dengan Donita. Sampai salinan biaya rumah sakit orang tuanya pun sampai ke tangan Bara. Ada banyak prasangka menyerang pikiran saat ini. Donita lagi, sebenarnya ada apa antara suamiku dengan Donita? Sampai masalah keluarganya pun Mas Bara ikut campur. Apa jangan uang yang ditransfer itu untuk ini? Bella mengamati jumlah biaya yang tertera di kertas yang masih dipegangnya. Mulutnya terenggaga saat melihat angka 100 juta sekian. Itu bukan angka yang sedikit. Bahkan rekening tabungannya pun tidak pernah menyentuh angka sebanyak itu. "Mas, makan siangmu sudah siap?" Bella memilih mengabaikan pertanyaan besar yang bergelayut di pikirannya. Sejak awal melihat Donita, ia terlalu menanamkan hal-hal buruk di dalam otaknya. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan Donita selalu membuatnya berprasangka buruk. "Kamu masak, Bel?" tanya Bara, sembari menyerahkan Riel yang masih saja bergelayut manja padanya. "Mommy tidak bisa memasak, Dad." Bersambung.